waktu. Jadi solusinya memang harus menjadi Islam. Kalau sudah menjadi Islam enak, nggak muter-muter begitu. Berapa orang tadi teman-teman hitung yang mengganggu diskusi? Teman-teman, berapa orang? 7 silih berganti. Kang, naikin lagi Kang. Siapa yang mau naikin Kang? Aduh, akan juga pergi sih. Nggak bisa lah gue ngomongnya. Ada, udah, saya mantau. Naikin lagi Kang. Ya nih kalian gue dok, pusing kepalaku ini. Ini ada nih Elsa ada ini. Banyak hotel di bawah Kang, aku yang naikin pula. Nah itu ada hotel lagi naikin. Siapa lagi nih? Silakan maju. Satu-satu. Sebelum ada Banjuma. Ayo Elsa ya, apa? Oke, saya ini lagi ya. Saya ambil alih lagi. Oke, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Di sini room yang bebas ya. Ini room bebas, silakan naik. Mau bertanya silakan, mau diskusi silakan. Ayo. Ayo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar, aku mau melanjutkan tentang racun tadi itu. Silakan, lanjut. Kita lab sampai pagi ya kawan-kawan ya. Ayo naik. Miracle Edward. Yuk naik sini. Res, monitor res. Habis rokok 6 bungkus ini gara-gara hotel ini. Berapa hotel itu? Ya, Elsa Dai. Miracle. Selamat malam. Ya, malam Bang. Miracle Muslim apa Kristen Miracle? Miracle. Kristen. Kristen baik. Kristen. Saya pengen bertanya, ini dua-duanya ini Tritunggal ya? Kalau saya sih Bang, Tuhan saya Maha Kuasa, bukan dari Tritunggal, tapi Tuhan saya nggak nanya sama kau, ini nanya sama si Miracle. Tritunggal apa Oneness Bang? Oke, Elsa Dai dulu. Elsa Dai. Oke. Siapa nama Tuhannya? Nama Tuhan saya Yahweh Tebabe. Nah itu. Yahweh. Juru selamat saya Yesus. Nah, ada Yakul. Gimana sih? Nah. Juru selamat Yesus. Nama sembahan saya Yahweh Tebabe. Juru selamat saya Tuhan Yesus. Gitu. Tuhan Anda betul. Yahweh, juru selamat Yesus. Kalau Roh Kudus? Betul. Roh Kudus. Ya ada dari Bapak juga. Sebagai apa dia? Fungsinya sebagai apa? Oke, Roh Kudus itu sebagai pembimbing untuk mengetahui firman Tuhan. Pembimbing. Gitu. Oh, oke. Betul. Yahweh sebagai sesembahan. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Roh Kudus sebagai pembimbing. Oke. Betul. Pada saat Yesus dibaptis, yang Tuhan siapa di situ? Oke ya. Kan Tuhan itu Maha Kuasa. Sesembahan saya itu Maha Kuasa kan gitu. Dia punya firman ya. Dia punya firman. Dia punya Roh Kudus, dia punya malaikat, dia punya segalanya, gitu. Punya segalanya? Betul. Yesus itu ya? Oke, kan sang sumber itu ya Yahweh Tebabe, kan gitu. Artinya dia juga pernah turun ke bumi. Kan gitu ya. Tuhan Yesus juga pernah turun ke bumi. Kalau Hae pernah turun ke bumi nggak? Hae pernah turun ke bumi nggak? Yahweh Tebabe pernah juga turun ke bumi. Oh pernah. Sebagai apa turun ke buminya? Oke, dia menyampaikan 10 firman 2 loh batu sama Nabi Musa. Sama Nabi Musa. Itu Hae ya yang turun ya ke Nabi Musa ya? Yahweh Tebabe. Ya, itu Tuhannya umat Kristen atau umat Yahudi?
Ya sama, Tuhan orang Yahudi juga, Tuhan orang Kristen juga, sama itu. Enggak, kalau Tuhan Yahudi itu enggak pernah menjadi manusia. Karena pokok Tuhan itu Bang untuk semua yang percaya kepadanya, bukan hanya orang Yahudi. Iya. Nah, Tuhan itu, Yahudi juga itu Tuhan. Bang, Tuhan Yahudi itu tidak pernah menjelma menjadi manusia, Bang. Yang pernah menjelma menjadi manusia Tuhannya umat Kristen. Bang, Tuhan itu situ Bang, firmannya Elohim. Elohim itu siapa? Yahweh. Firman itu apa, Bang? Firman itu apa, Bang? Bang. Hah? Firman itu apa? Oke. Firman itu adalah ini wujud daripada perkataan. Perkataan. Ya, Oke, garis bawahi ya. Firman yang itu ini. adalah perkataan. Oke. Garis bawahi. Firman itu adalah perkataan. Oke. Yang dikandung oleh Maria itu siapa, Bang? Firmannya. Firman. Berarti selama ini Maria mengandung perkataan selama 9 bulan, oke? Betul. Yang dikandung oleh Maria itu perkataan. Berarti perkataan yang masuk ke dalam perut Maria, bukan manusia, oke? Loh. Kenapa? Ketawa kau, kena kau di sini. Parah ini. Firman itu menjadi firman itu menjadi berarti selama ini kalian kena prank gitu. Nah gitu. Sebagai juru Ya kan? selama umatnya yang percaya kepadanya gitu. Nah, siapa yang percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gerinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Suma di sini. Mereka ini Gurunda kena prank. Ternyata Maria itu, Bunda Maria mengandung perkataan, Gurunda, bukan mengandung manusia. Iyalah. Nah, bahwasanya Tuhan saya itu Maha Kuasa. Dia juga pernah turun ke bumi bersama-sama dengan Musa 40 hari 40 malam. Nah gitu ya, bahwasanya nama Tuhan saya itu Yahweh Yotevave. Ya, lanjut Gurunda. Yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Siapa bangsa nama Israel. Tuhannya? Itu Hahe, juga hahe. Tuhan saya. Hahe. Oh hahe. Nah gitu. Ini parah ini. Saya baru tahu. Saya baru dengar nama Tuhan hahe. Hahe. Makanya begini Bang Suma tuh laga Bang Suma jangan ke memburuhi dan juga memburuhi orang. Ya Itu aku maksud nanya, saya. apa betul nama Tuhan saudara hahe? Loh. Nah gini Bang ya, di dalam Gini. Deut 6 ayat Oh, gini. 4 ya dengar Bang Suma biar pintar kau ya. Di dalam Iya, Deut iya. 6 ayat 4 apa yang dikatakan Nabi Musa, Yahweh Deut 6. tebabe Elohim, Yahweh tebabe Yahweh tebabe. Hahe. Dengar dulu. Nah, Deut 6 ayat 4, Yahweh tebabe Elohim, semua lihat Yahweh tebabe Elohim. Nah, Kenapa gitu. jadi hahe? Nah, bukan di sana dikatakan OCT, bukan gitu dikatakan Nabi Musa. Ya, nah gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya gini saudara, gantian kita ya. Oke, ya. Jadi Kristen ini seibarat mencari lubang. Kristen ini tidak bisa mendapatkan lubang, sehingga apapun diambatnya biar menjadi lubang. Yesus itu pada saat dia datang mengajar di tengah-tengah Bani Israel, Yesus itu tidak pernah mengajarkan agama pagan. Gak pernah. Tuhan turun ke bumi jadi manusia, mati dibunuh manusia. Itu gak pernah. Itu pagan itu. Nah kenapa itu Anda sandarkan kepada Yesus? Karena adanya roh yang merasuki saudara-saudara, di mana roh ini adalah roh yang juga merasuki orang yang dikutuk oleh Elohim, yang kemudian disalibkan dan bangkit dari kematian. Jadi ketika Tuhan mengutuk sang pengkhianat, sang penerima suap, lalu dia mengganti orang yang dikasihi Tuhan, lalu mati dia, lalu dikuburkan dia, makhluk
yang mengaku Yesus Kristus ini masuk ke dalam tubuh manusia yang dikutuk Elohim tersebut, keluar dari kubur dan mengaku sebagai Yesus Kristus. Maka muncul tanggapan dari orang yang sudah disesatkan oleh makhluk ini, yaitu menganggap bahwa yang mereka sembah adalah anak Maria. Padahal anak Maria itu beda dengan hahe-hahe, beda. Anak Maria itu adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menjadi hamba Tuhan yang sejati, yaitu menjalankan segala perintah Torah dan tidak mengajarkan kepada orang lain untuk meninggalkan Taurat meskipun setitik. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Nah, makhluk yang tadinya gagal mencoba Yesus itu kembali berkarya kepada oknum yang menggantikan Yesus kepada orang yang dikutuk oleh Elohim. Maka orang yang dikutuk oleh Elohim ini ketika kerasukan dirinya 8 roh jahat di dalamnya, mengaku kembali sebagai Yesus Kristus. Padahal itu bukan Yesus. Makanya antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen yang membawa-bawa nama Yesus ini itu timpang. Laksana langit dan bumi, gak nyambung. Begitu saudara El Shaddai. Sampai di sini paham? Bisa tanggapi bang? Ya boleh. Tanggapi bang ya. Ya. Nah gini bang. Bahwasannya bang, makanya di perkataan saya bang ya ini. Artinya dari situ bang. Nah gini. Semua bangsa Israel bang ya mengenal nama Yahweh Yotebab, itulah yang disembah orang Israel, itu juga yang kami sembah. Nah itulah yang kami sebut itu Bapa. Nah itu ya. Artinya Bapa itu punya firman. Firmannya itu siapa? Ya Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Artinya di situ bang, gini. Bahwasanya nama yang kudus itu bang, nama yang kudus yang telah yang telah dikasih kepada Nabi Musa, makanya orang Israel mengenal namanya. Akan gitu. Nah gini bang, intinya bang di sini bang. Yang kedua bang, ini. Kalau Tuhan itu bang eksisten, Tuhan itu tak pernah menurunkan kitab 2 kali. Kan itu Tuhan kami itu. Contohnya gini bang. Artinya di situ bang, lain kitab, lain Tuhannya. Kan gitu. Sementara bang, yang diturunkan oleh Tuhan kami itu kepada Nabi Musa berbahasa Ibrani. Tidak pernah itu menurunkan bahasa Arab kepada orang Israel. Sementara bang, 10 hukum Taurat itu bang. 10 hukum Taurat itu bang, apa yang dikatakan di sana? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi. Jangan kau beribadah kepadanya. Yang 1 poin. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kan gitu. Bahwasanya bang, kita dapat poin bahwasanya lain kita pasti berbeda Tuhannya. Kan gitu. Kan 5 bang, di ada kitab Weda pasti beda Tuhannya juga. Kitab Hindu beda juga Tuhannya. Kan gitu. Tuhan eksisten, tidak pernah menurunkan kitab yang berbeda. Kan gitu bang. Bahwasanya itu bang, kan gitu. Bahwasanya semua kitab pasti beda Tuhannya. Tak mungkin Tuhan itu menurunkan 4 kitab yang berbeda. Nah gitu. Lah bentar. Kayaknya Gurunda kena ini sinyal. Bukan kena ini ya, bukan kena report, tapi sinyal. Kayaknya ada yang telepon sinyal. Saya jambak lagi. Bentar ya. Sabar ya teman-teman ya. Iya, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Gurunda. Jadi gini saudara, yang kita butuhkan di situ adalah di sini adalah ilmu, bukan dongeng. Kalau Anda mengatakan beda kitab, beda Tuhan, maka kitab yang ada yaitu kitab Tanakh dengan kitab yang dimiliki oleh orang Kristen itu adalah kitab yang berbeda. Kitabnya orang Yahudi spesial untuk orang Yahudi.
Kalian cuma mengambil Septuaginta, terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi, yang diberikan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir. Terjemahan ini masuk ke dalam Vatikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dilakukan revisi-revisian sehingga duduk kitab itu di dalam agama Katolik. Itu bukan kitabnya orang Kristen, itu bukan kitabnya Katolik. Itu kitabnya orang Yahudi yang ada di Mesir, yang kemudian berasal dari terjemahan kitab Taurat, yaitu kitab Tanakh, Nah, ini yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan itu berbeda, betul. Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen itu berbeda. Tuhannya Kristen itu adalah Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Itu saudara. Oke, sudah bisa. Silakan. Saya tanya dulu. Siapa Kristus yang datang kepada Paulus menurut saudara? Tuhan atau manusia? Silakan. Oke. Yang datang kepada Paulus cuma itu keilahian. Waktu itu Bang Juma, Paulus Buddha. Apa itu keilahian? Oke. Keilahian itu Bang Juma, dia datang sebagai hakikatnya Tuhan. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi datang dalam bentuk roh. Oke, saya baca Bang Jumanya di dalam begini. Di dalam Kejadian 6 ayat 3 Bang Juma, apa yang dikatakan Yahweh Tebave itu, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti dalam diri kita ini, iya, berarti dalam diri kita ini adalah roh Tuhan, betul? Kan konsepnya itu Bang Juma, waktu zaman Nuh, penghukuman pada manusia. Mana ceritanya nih? Gitu. Jadi begini saudara. Jadi menurut saudara ini, yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhannya Yahudi yang mengaku Kristus. Oke, ya biar saja Bang Juma ya. Makanya aku bilang Bang Juma dari bahwasanya Yahweh Tebave itu Bang Juma ya punya roh. Ya, rohnya itu Bang Juma yang menjadi manusia. Ya. Mati meja. Dengar dia punya roh. Ibarat kita Bang Juma, saya punya roh, saya punya badan, saya punya jiwa. Ya, karena saya manusia biasa, saya tidak bisa mengutus roh saya. Ya, karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, ya, dia bisa mengutus rohnya untuk menyelamatkan umatnya. Mati meja. Jadi menurut saudara, yang datang kepada Paulus ini adalah Tuhannya Yahudi. Betul. Berarti Tuhannya Yahudi yang mengaku Kristus. Loh, kan itu rohnya. Enggak, saya tanya, berarti Tuhannya Yahudi yang mengaku Kristus. Nah, makanya datang Yahudi Bang Juma dikatakan. Enggak, berarti Tuhannya Yahudi yang datang kepada Paulus mengaku Kristus. Ya dengar dulu Juma ini. Yang mana yang asli? Kristus anak Maria atau Kristus yang datang kepada Paulus? Nah gini, bukan gak ada kata gini, bukan segigi. Saya dengar orang ini kok saya yang sakit, saya yang sesak napas. Pernyataan Bang Juma, roh keilahiannya Bang Juma, ya. Apa ilahi itu? Apa ilahi? Kok jadi bahasa Arab ente? Roh keilahian artinya. Iya, ilahi itu apa? Hakikatnya itu. Kenapa ada bahasa Arab sepotong di situ ilahi? Maksudnya apa ilahi ini? Kok kayak gini? Kan biar Juma ngerti. Ya ilahi kalau bahasa Arab, kenapa lari ke bahasa Arab kita? Kenapa nih? Namanya bahasa apa saja bisa dipakai. Nggak boleh. Gitu. Harus bertalian dengan konsep ketuhanan orang Kristen. Kok jadi bahasa Arab? Nah gini, biar Bapak yang Juma. Makanya Tuhan kami itu Bang Juma. Yang mana Tuhan Anda itu yang mana? Tuhan Anda yang mana? Tuhan Anda yang mana? Kan sudah aku bilang sesembahan saya itu Yahweh Tebave. Lah kalau sesembahan Anda itu adalah Tuhannya Yahudi, berarti Anda ini serigalanya mardomba. Loh, kan itu roh.
Gimana ceritanya? Tuhannya Yahudi menyatakan diri itu spesial untuk Bani Yakub. Anda Bani Yakub rupanya. Emang iya. Dari mana? Keturunan mana? Oke, Bang Jumaya. Kalau dikatakan dari Bani Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub, berarti Anda tidak paham sejarah. Ya itu ya. Justru coba terangkan. Anda ini berasal dari keturunan mana dari ke-12 anak Yakub? Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, Anda dari keturunan yang mana? Jangan-jangan Anda kayak Paulus, ngaku-ngaku aja Benyamin. Nah gini ya. Artinya kayak Paulus ente. Ente kayak Paulus, ngaku-ngaku Benyamin, keturunan Benyamin. Dengar dulu ini. Tuhan kami itu yang cuma membentuk bangsa pertama yaitu Israel. Supaya kenapa Anda bawa Tuhannya Yahudi? Saudara, jangan mengklaim, jangan jadi serigala ente. Tuhannya Yahudi itu, saudara, Tuhannya Yahudi melalui nabi-nabi Yahudi itu hanya menyatakan diri dan hukumnya kepada Bani Israel saja. Lah ente dari mana? Oke, ada dengar semuanya. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Alamak. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita. Ada nggak yang lebih berisis daripada ini? Bagaimana mungkin kayak Kalomang saya ngomong sama Kalomang. Berserah diri kepada Sang Pencipta. Ya udah Anda kayak Kalomang. Maaf. Kalau cuma modal congor habisin waktu Bang. Saya bertanya, adakah kemudian hukum Tuhan yang datang kepada manusia yang dibawa oleh Nabi yang datang kepada Bani Israel yang diberikan kepada Anda orang Batak? Adakah? Jangan bawa-bawa Tuhannya orang Yahudi hanya karena modal terjemahan dari kitab yang dibawa oleh penjajah Belanda. Saudara, sudah bukan saatnya kalian menipu. Kalian beriman kepada kitab yang dibawa oleh penjajah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lantas kalian mau menjual. Oh, kami ini adalah orang Yahudi. Tuhannya Yahudi adalah Tuhan kami. Bullshit. Gak ada itu dasarnya. Kecuali kalian pingin menyamar jadi domba. Berbicaralah yang jujur. Memang kami ini adalah sebuah agama, sebuah sekte, sebuah organisasi yang dihasilkan dari misionaris Kristen yang ikut pada saat Belanda masuk menjajah. Kami percaya bahwa kitab yang dibawa Belanda itu adalah firman Tuhan yang merupakan terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi yang diterjemahkan oleh Ptolemy II atas perintah Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi Yahudi yang diterjemahkan untuk orang Yahudi yang hidup di Alexandria di Mesir sana. Karena kami tidak memiliki kitab, kami tidak memiliki konsep. Sementara Romawi kuno, Yunani kuno itu hanya menyembah kepada dewa, tapi tidak ada buku panduan. Maka kami jadikan buku panduan yang diterjemahkan untuk orang-orang Ibrani itu sebagai buku panduan untuk melengkapi kemudian surah-surah Paulus yang diperintahkan untuk disebarkan kepada non-Yahudi. Cerdas sedikit nampak, cerdas, pintar sedikit supaya diskusi kita itu berbobot gitu loh. Bukan cuma habisin air liur. Tuhan kami hahe turun ke bumi. Apa itu yang kayak gitu? Sejak kapan kalian hambanya apa? Sejak kapan hahe itu datang kepada kalian? Sejak kapan? Siapa nabi yang datang diutus oleh hahe untuk orang Yunani Romawi? Siapa? Ada nabi yang diutus kepada orang Belanda rupanya. Sehingga dia masuk ke Indonesia membuat kalian menjadi Kristen. Tuhan yang datang kepada nabi-nabi Yahudi itu hanya untuk mengajarkan Bani Israel Bani Yakub. Bukan untuk kalian. Dulu sebelum ada para apologet, bebas kalian nipu, bebas kalian bersandiwara, bebas kalian promosi produk-produk gagal, bebas. Kalau sekarang nggak boleh lagi kalian berbicara seenak perut. Kami adalah anak-anak Elohim. Nanti kutusuk matamu pakai telunjuk. Asal-asal ngomong tanpa ada dasar. Dulu boleh. Kami ini adalah utusan dari nenek Lucifer. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Harus berbicara sesuai dengan fakta real, history yang benar. Nah, oleh karena itulah kemudian saudara boleh menjual agama saudara kepada kami umat Islam. Kalau kalian bisa membuktikan dosa yang dilakukan oleh Yesus orang suci ini, sehingga dia pantas dikutuk oleh Elohim. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Mereka akan menyesatkan orang banyak.
Jadi ketika kalian muncul membawa-bawa nama Kristus, nama Yesus, ya kami harus bukti. Kami harus membuktikan siapa kalian ini. Kristus Yesus mana yang kalian jual ini? Karena kalau Yesus Kristus yang benar, itu diutus hanya untuk Bani Israel. Sedangkan ente bukan Bani Israel. Berarti Anda membawa produk gagal masuk ke sini. Siapa kalian? Yesus Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yesus Kristus yang mana yang kalian jual ini? Itu yang harus kalian selesaikan. Jangan hahe. Jangan hahe. Teos aja, teos. Ya, lanjut, silakan. Ya, silakan penyebar berita baik. Bentar. Ini kan Kristennya ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Satu-satu ya, diantri ya, satu-satu. Saya kasih waktu kalian per 30 menit. Bentar, per 30 menit atau 1 jam kalau berilmu ya. Sebab Gurunda harus diskusi sama Oten yang berilmu. Saya lihat dulu penyebar berita baik, silakan. Iya, apa yang kalian bahas itu? Toh itu kan iman kami. Iman yang dijual kepada kami, makanya kami tolak. Kalau kalian imani sendiri silakan aja. Kalau kalian itu berlaku seperti agama Hindu, Buddha, mereka tidak melakukan kemudian tablik, tidak melakukan syiar, tidak melakukan kristenisasi, ya silakan aja. Silakan kalian mati sampai ke neraka. Gak ada kemudian tanggung jawab kami untuk menjelaskan itu. Tapi karena agama kalian jual ke kami, kalian lakukan segala sesuatu upaya untuk memurtadkan orang-orang Islam untuk menjadi pengikut Kristus padang gurun, ya maka kami harus melakukan perlawanan, membentengi akidah umat Islam dari ajaran kalian ini. Begitu, saudara. Karena perintah Yesus itu sebarkan ajaran saya ke seluruh dunia. Nah, itu kamu tahu. Itu kamu tahu. Terus, makanya kita bahas. Nah, sekarang permasalahannya adalah benarkah yang kalian... Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Sekarang permasalahannya adalah benarkah yang kalian jual itu Yesus anak Maria yang spesial Nabi Rasul untuk Bani Israel itu? Benar. Titik. Nah, buktikan di mana Yesus pernah... Buktikan di mana Yesus pernah mengatakan bahwasanya apabila ada Kristus yang mengaku bertemu dengan orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul, percaya. Di mana Yesus mengatakan itu? Kamu jangan pakai logika karena iman kami itu kan pakai dengar dulu. Kok bagaimana Anda pakai logika? Emang lu pikir gue kera apa? Yesus itu kami anggap itu Tuhan karena itu derita lu. Itu derita lu, itu hak lu. Lu mau jadikan dia Tuhan kek? Lu mau jadikan dia mempelai laki-laki, itu derita lu. Aduh. Allah itu itu kan kawan. Kita kan nggak kenal. Dengan hadirnya Yesus itu kita mengenal Allah itu. Makanya kami kalau berdoa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Sementara Yesus sendiri mengatakan, apa yang kalian percayain dengan sesembahannya? Saudara, diam dulu, diam. Gantian kita ngomong, gantian. Biar cantik kita mengedukasi anak bangsa. Begini kawan, kalian menjual, tak ada yang salah di situ, tak ada yang salah. Tapi tolong hapuskan nasihat Yesus kepada murid-muridnya di Matius 24 itu. Waspadalah agar jangan kau disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku. Kalianlah itu. Dan berkata akulah Kristus. Kalianlah itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu. Siapa yang membawa nama Kristus? Siapa yang membawa nama Yesus ke seluruh penjuru bumi? Siapa? Siapa? Kalian masuk ke Indonesia membawa nama siapa? Nama Kristus. Kalian membawa nama Yesus. Kalian membawa nama Kristus. Gelar Kristus. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Jangan kamu percaya. Jadi ketika saudara datang ke sini, ke Indonesia, membawa nama Yesus, menjajakan nama Yesus, dengan mengatakan Yesus itu adalah Kristus, tapi nggak percaya. Kenapa? Karena terang di dalam kitab saudara, Yesus melarang untuk percaya. Jelas dalilnya kan? Emang ada salah ajaran Yesus itu? Tidak ada yang salah menurut ente, tapi Yesus melarang. Yesus dia yang melarang, jangan percaya. Ketika ada orang yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, perintahnya apa? Jangan percaya. Ya kami nggak percaya. Bawa pulang tuh ajaran. Yang jelas ajaran Yesus itu kami pakai. Derita lu. Mau kasih terasi apa kek derita lu?
Yang pasti kata Yesus Kenapa jangan kau percaya. Kenapa kau kritisin? Kan perintah Yesus, jangan percaya. Percaya sama siapa? Percaya kepada kalian. Aneh Anda tuh. Sementara di kitabmu Yesus itu ada tertulis Surat Maryam ayat 33. Saudara, Kenapa Anda ini Nabi kritisin? Isa kok dibawa-bawa? Nabi Isa Sekarang itu kalau- berbeda. Nabi Isa itu Sekarang adalah kalau- nabi dan rasul untuk Bani Israel, bukan untuk kalian, Bani kampret. Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel. Ente datang ke sini menjual Yesus. Ente siapa, Rek? Ente siapa? Yesus mana yang kamu jual? Sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel. Yang kau jual ini Yesus yang mana? Hah? Yesus Kalau yang memang mana yang beda- kau jual? Kalau memang beda Yesus sama Isa, kenapa kau campur aduk? Kenapa kau bahas terus Yesus? Siapa Kalau yang memang- campur aduk? Saudara, Yesus dia mengatakan apabila Makanya ada saya bilang, orang logika Anda itu salah. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Kristen datang memakai nama siapa? Yesus. Dan berkata akulah Kristus. Kalian berkata Yesus itu adalah Kristus. Apa kata Yesus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristus. Anda harus tahu Ya, Nenek Kristen itu Mungkiper. adalah Kristus. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Yesus yang mengatakan waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Kalian Kristen datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Kalian mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kata Yesus, kalian ini adalah penyesat. Siapa yang membawa nama Yesus kemana-mana? Siapa yang mengklaim Yesus itu Kristus? Yang banyak orang itu siapa? 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 Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang itu? Siapa yang datang ke Nusantara membawa nama Yesus dan berkata Yesus? Cek satu, suaranya hilang Gurunda. Sinyalnya nggak stabil. Tadi juga jatuh sendiri. Di tab-tab layar teman-teman ya, sama loporenya diklik ya, loporenya diklik tab-tab layar biar kuat komalnya. Sambil nunggu Gurunda. Halo Juma. Bentar ya. Bentar, sabar satu-satu teman-teman Kristen satu-satu ya. Jadi kalau memang beda Yesus dengan Isa, Kepentar lagi. kenapa tiap hari kalian membahas Yesus? Kan aneh. Udah bentar. Nanti biar Gurunda yang menjelaskan, biar Bang Juma yang menjelaskan ya, biar enak, biar apa Di Bima tidak itu terjadi. sengklet itu. Katanya pernah Tuhan membuat agama, mana pernah Tuhan membuat agama. Udah sabar, nggak usah curhat dulu. Udah sabar ya, sabar. Tunggu ya, tunggu Bang Juma. Kalau nih. Juma berilmu, jangan di-mute dan Ya jangan kalau diturunkan, misalkan ya, nggak ada yang nge-mute, tenang aja, sabar, tenang aja, nggak ada yang nge-mute. Oke. Ini bukan room ini. Aku di mute Ini- itu di mute. Saya Nggak ada. saya Teman-teman pantang jangan Juma. di-mute, teman-teman jangan di-mute. Saudara, Yesusnya berkata kepada Bani Israel, waspadalah wahai Bani Israel, agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa yang membawa nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus dan mereka menyesatkan banyak orang? Siapa banyak orang yang disesatkan itu? Jawab dong. Aneh kau aneh. Juma, Loh, kok aneh? kalau kau berilmu, Kok aneh sih? berikan kesempatan Apa ini? Juma. Ya Juma, kalau Yang jelas Yesus itu Tuhan kami. Karena Allah yang sebenarnya itu tidak berwujud. Dengan adanya Yesus itu kami percaya dengan Allah Bapa. Paham? Oke. Sekarang Nabi Musa memperkenalkan Tuhan. Abraham memperkenalkan Tuhan. Apa wujud Tuhan menurut Abraham? Kenapa mereka percaya kepada Tuhan? Tapi ternyata Tuhan itu tak berwujud. Hah? Itu masanya Musa beda. Masanya Musa itu keajaiban dikasih Allah kepada Musa. Kenapa jadi itu? kayak gitu modelnya? Artinya masa Yesus beda karena kasih. Betapa besar kasih Allah kepada manusia sampai anaknya. Kamu yang garambang. diberikan.
Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena Anda sudah terkontaminasi oleh makhluk yang datang kepada Paulus. Yang justru oleh Yesus murid-muridnya minta, apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sana, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Jadi setiap nabi itu ada masanya, Juma. Zamannya si Musa itu yang diturunkan Taurat. Terus yang ditemui Paulus dengar dulu. Daud itu diturunkan kitab Jabur. Yesus diturunkan Injil. Jadi beda masanya. Anda jangan campur aduk. Hei, Anda harus tahu. Yesus berpesan kepada muridnya, apabila ada orang berkata melihat Mesias di sini, melihat Mesias di sana, apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Memang perintahnya jangan terlalu percaya. Jangan kok ada kata terlalu. Kenapa kok menggunakan kata terlalu itu? Kenapa saudara menggunakan kata terlalu? Kenapa ada kata terlalu? Kenapa? Kita selalu waspada. Makanya di hari kiamat kenapa nanti. jadi kita? Kenapa jadi kita? Yang diberi nasihat itu bukan kita, tapi muridnya Bani Israel. Kenapa kamu itu selalu merasa kamu itu Bani Israel? Kenapa kalian ini? Ular apa yang merasuki kalian? Yesus berpesan kepada Bani Israel. Apabila ada orang berkata, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Mesias, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Sekarang apa kesalahannya Paulus? Kenapa jadi apa kesalahan Paulus? Bukan itu masalahnya. Masalahnya Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku melihat Mesias di sana, melihat Mesias di sini, jangan ente percaya. Memang kita selalu waspada kok mengenai itu kok. Kok jadi kita? Kamu itu sakit kau itu. Yesus berkata bukan kepada kalian. Yesusnya berkata kepada Bani Israel. Justru Yesus berkata agar waspada kepada Kristen. Kok jadi kau pula yang merasa di situ? Saudara, lembutkan hatimu. Coba. Pakai akal sehatmu, saudara. Ayo. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel. Kita bukan murid Yesus. Ente bukan murid Yesus. Ente itu hanya ikut orang tua ente aja. Sedangkan orang tua ente aja itu tidak ngerti. Orang tua Anda aja itu hanya dengarkan dari kakeknya hanya dengarkan dari penjajah. Yesusnya memberi nasihat kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka. Tanda-tanda penyesat itu mengaku bertemu Kristus di padang gurun, di dalam bilik. Kata Yesusnya, jangan kamu percaya. Suara saya masih kedengaran nggak? Masih Gurunda masih. Ini kayaknya coba ini. Ya. Udah. Coba direnungkan dulu. Direnungkan saudara, direnungkan. Ketika Anda ada di barisan murid Yesus, Anda mendapatkan nasihat dari guru Anda. Jangan kamu percaya ketika ada orang yang datang kepadamu, dia melihat Mesias di sini, Mesias di sana. Kata gurumu, jangan kau percaya. Tiba Paulus datang kepada ente tahun 50, Anda mendapatkan nasihat di tahun 33, tahun 50 Paulus datang kemudian, apa yang Anda lakukan? Percaya Paulus atau mengingat nasihat guru Anda? Jangan percaya. Pasti Anda akan mengingat nasihat guru Anda, jangan percaya. Tapi karena ente hidup di tahun 2000, ajaran Paulus turun tumpah ruah dibawa oleh penjajah, Anda percaya. Kenapa? Karena Yesus hanya berpesan kepada orang yang hidup sesamanya tahun 33. Jadilah emang Kristen. Emang di mana kesalahannya Paulus itu? Tidak, bukan masalah kesalahan, tapi Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Iya, artinya kan tujuan omongan kami itu kan ke Paulus itu kan? Ya memang betul. Lalu siapa lagi kalau bukan Paulus? Jadi apa kesalahannya dia? Tanya Yesus. Tanya Yesus karena Yesus mengatakan dia penyesat. Dia tidak suruh berzina. Dia tidak menyuruh mencuri. Ya itu jawaban itu nanti. Itu nanti jawaban kamu ini kau sampaikan kepada Yesus pada saat Yesus turun kedua kalinya. Kau sampaikan, kenapa kamu melarang aku percaya kepada Paulus? Tanya Yesus. Yesusnya kau tanya. Kau bela Paulusmu di hadapan Yesus.
kenapa kau larang aku percaya kepada Yesus, kepada Paulus? Padahal Paulus itu yang mengajarkan aku masuk ke gereja hari Minggu. Paulus itu yang mengajarkan kemudian aku tidak bersunat. Paulus itu yang mengajarkan aku makan babi, makan anjing. Kenapa kau larang dia untuk aku percaya? Bukankah Paulus itu orang benar? Buktinya dia benar, dia mengajarkan aku menuhankan dirimu. Ucapkan itu nanti di hadapan Yesus. Ucapkan itu. Silakan Anda bela Rasul kalian di hadapan Yesus, jangan di hadapan saya. Saya hanya menyampaikan data. Karena Yesus mengatakan, apabila engkau mengikuti orang tersebut, maka engkau pasti disesatkan. Nah, inilah jadinya kalian sekarang. Sesat enggak kalian ini? Kenapa Anda mengkritisi Paulus itu? Sementara ajaran Paulus itu kok tidak ada yang jelek. Coba. Itu tanya Yesus. Itu tanya Yesus. Lah kan Yesus yang melarang, bukan Ana yang melarang, bukan saya. Kan Yesusnya yang melarang jangan percaya Paulus, kok jadi pula saya yang kau tanya. Itulah sekarang tanya Yesus. Saudara, Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Matius 5 nomor 19. Itu kata Yesus. Tapi apa kata Paulus? Apa kata Paulus? Galatia 5, Galatia 2 nomor 21. Jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Hukum Taurat tidak boleh ditinggalkan meskipun yang paling terkecil untuk memperoleh hidup yang kekal, atau mengikuti Paulus yang mengatakan jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Engkau akan lepas dari kasih karunia kalau engkau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4. Mana yang harus diikuti? Yesus yang mengatakan barang siapa meniadakan hukum Taurat, atau Paulus yang mengatakan barang siapa yang mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka dia lepas dari kasih karunia? Mana yang betul? Yesus ya? Atau Paulus? Kami masih menjalankan hukum Taurat yang 10 yang diterima si Musa. Nenek Luki per 7 turunan. Jangan kotori mulut kau. Jangan kotori mulutmu. Jangan berzina. Hukum yang pertama apa? Hukum yang pertama apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jadi yang ilah saat itu dan sampai selama-lamanya hanya Hahe. Tidak boleh yang lain. Hanya Hasem. Tidak boleh yang lain. Terus kenapa kalian membentuk Kristus yang keluar dari kubur juga itu adalah setara sehakikat dengan Elohim? Katanya jangan ada ilah lain. Terus kenapa anak Maria yang hanya utusan kau jadikan juga sebagai Elohim? Sehakikat dengan Elohim. Emang ada ilah lain selain Allah Bapa dan Yesus? Nah, tidak. Nenek lu kiper. Di sinilah kotornya mulut kau, saudara. Elohim mengatakan jangan ada ilah lain. Tidak paham kamu. Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Siapa ilah lain? Dikatakan jangan ada ilah lain. Kenapa kau membentuk yang namanya Yesus ini sebagai ilah? Sekarang saya tanya Anda, sesembahan Anda itu siapa? Kok bisa percaya dengan itu? Kenapa lari ke saya? Saya menyembah kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu aja kau percaya tapi tidak ada bentuknya. Sementara kami Yesus ada bentuknya. Siapa yang lebih logika? Saya tidak urus ilah yang disembah oleh Bani Israel. Saya bilang pilihan itu logika yang dibentuk. Sorry. Tuhan yang disembah oleh Abraham. Logika cacat. Ilah yang disembah oleh Yesus itu wujudnya kayak apa? Karena tidak berbentuk dia. Dengan tidak berbentuknya itulah dia hadir melalui Yesus biar orang tahu. Maksudnya hadir melalui Yesus itu maksudnya apa? Semua pekerjaan Allah Bapa itu diturunkan ke Yesus, menyembuhkan orang mati apa? Ya, Yesus di situ, Yesus di situ sebagai apa? Yesus ketika melakukan pekerjaan itu, Yesus sebagai apa?
Itulah utusannya. Itulah di dunia itu utusannya. Berarti dia selaku utusan saja, betul? Ya, bisa utusan, bisa jelmaan Allah Bapa. Makanya kalau pemahaman dari mana ilmumu? Hei, dari mana ilmumu kalau dia itu jelmaan Bapa? Dari mana ilmunya? Sekarang dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya Yesus itu jelmaan Bapa? Dengar ilmunya. Maria bisa melahirkan perawan. Kenapa? Itu jawabannya. Apa? Perawan Maria yang kau jual ini apa? Apa yang kau jual? Maria melahirkan. Maria melahirkan Tuhan atau? Makanya kalau pemahamanmu dari imanmu tidak akan bisa. Satu suaranya yang gila lagi. Kristen, bro. Mungkin sinyalnya Gurunda masih jelek nih. Makanya kalau kacamata Muslim kau pakai memang tunggu. Sabar. Ini sinyal Gurunda lagi gangguan ya. Dari tadi udah 2 kali kepental. Ini pasti kepental lagi teman-teman. Dibantu tab-tab layar dan lock orange-nya ya teman-teman ya. Diklik lock orange-nya biar komalnya hidup. Oke. Dan bantu di share-share, di posting ulang teman-teman ya. Yuk, biar komalnya hidup. Sebentar ya, sabar, yang lain sabar. Diantui ya, satu persatu. Jangan ngomong semuanya. Kalau ngomong semuanya pusing nanti saya. Ini kan ada 5 perwakilan Kristen ya. Selesai itu, Bang. Udah Bang, sabar Bang, sabar. Seharusnya kita harus paham. Kenapa Yesus itu bisa lahir tanpa Bapa? Iya, nggak bakalan selesai. Justru itu yang dipertanyakan sama Bang Juma. Kenapa kalian itu menyembah seorang utusan? Itu loh. Kenapa sampai utusan disembah? Ya salah, dari Allah. Utusan disembah. Yang wajib disembah itu bukan utusan, guys. Sementara kalian sesembahnya tidak jelas seperti apa, tapi percaya. Oh, sembahan kita jelas. Ini enggak siapa? Coba bentuknya siapa? Jadi menurut kamu Tuhan nih, menurut kamu Tuhan yang disembah Yesus yang disebut Bapa itu wujudnya mana? Kami juga berdoa kepada Allah Bapa. Saya tidak tanya itu, Yang saya tanya, wujud Tuhan yang disembah Yesus itu mana? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tetapi kau minta aku menunjukkan wujud Allah. Itu namanya bahlul. Melalui Yesus itulah kita berdoa. Melalui Nabi Muhammad kami tahu tentang Allah. Gimana bentuknya? Udah kau turun. Kau turun, kau ke gereja, kau ke neraka saja. Selama-lamanya kau jadi bahan api neraka di sana. Tunggu bom-bom di sana. Kita nggak butuhkan orang yang ngotot tapi ilmu secuil, menghabiskan waktu. Kalau sudah bodoh tapi dan lagi sombong itu sudah tak ada harapan. Silakan, pasien yang lain. Ya silakan. Yesus susah namanya. Yesus, bukan namanya Yesus. Yesus. Oh, nggak ada suara. Ini Bang Siang. Silakan Bang Siang kalau mau gantiin dulu. Bang Siang. Bang Siang. Ya, masuk. Ya, dari Kristen kan ya? Ya, betul. Silakan. Kalau mau masuk silakan. Jadi begini ya abang-abangku. Kalau saya mau nanya dulu ini sama Bang Juma. Menurut Anda itu agama itu apa sih agama itu? Agama itu adalah kumpulan aturan yang mengatur manusia untuk tidak kacau. Kalau kumpulan aturan ini berasal dari pencipta langit dan bumi, pasti selaras dengan akal. Tapi kalau kumpulan aturan ini hanya akal-akalan, pasti tidak selaras dengan akal. Jadi aturan itu ada 2. Aturan dari Tuhan pasti sinkron dengan akal, dan aturan dari manusia yang hanyut dibawa oleh zaman. Berarti agama itu sebagai? Agama itu adalah patron, kendaraan manusia untuk mengatur hidup manusia. Kalau agama itu silakan. Kalau saya bilang itu agama itu adalah sebagai alat menuju surga? Ya, agama itu adalah alat menuju surga. Cuman alat ini ada yang asli, ada yang palsu.
Kalau misalnya asli atau palsu, di sini kita debat seolah-olah kita di sini ada yang hidup di zaman dulu ya. Karena gini loh, karena semua agama itu sebenarnya belum sempurna. Karena banyak kata siapa itu kata lu, agama lu aja nggak sempurna. Sekarang gini, di agama Anda itu ada nggak yang dibenerin lagi gitu? Apa yang dibenarin lagi dalam agama kami? Oh berarti enggak gitu, udah dari dulu gitu. Ya udah kayak gitu. Al-Quran dan As-Sunnah itu hukumnya nggak pernah berubah. Berbeda dengan kitab saudara, setiap saat berubah. Kalau udah bosan ganti lagi. Kalau Kristen itu cuman dari perjanjian lama itu menuju perjanjian baru. Nggak ada, itu kitabnya Yahudi kalian ambil. Dari situ aja ketahuan kalau Anda punya agama itu adalah timpang. Tanpa kitabnya Yahudi, apa jadinya agama Kristen ini? Hah? Apa jadinya agama Kristen ini tanpa kitabnya Yahudi? Nah, sedangkan kitabnya Yahudi itu kalian ambil secara tidak sah. Tidak ada Tuhan berfirman untuk Kristen. Di dalam perjanjian lama itu, ruang lingkupnya hanya untuk Bani Yakub. Baca Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jelas kan? Intinya tadi kan saya bilang agama itu adalah sebagai alat. Sebagai alat itu seperti gimana ya? Kayak HP itu aplikasi gitu loh. Dan aplikasi di HP itu kan pasti banyak. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Jadi ya kali kita debat ini nggak bakal kelar-kelar. Debat karena nggak ada yang ya karena kalian nggak pakai akal. Bukan, hidup kekal itu aja dulu. Jangan pakai data dari Al-Quran, pakai data primer dari kitab saudara. Apa syarat hidup kekal menurut Yesus? Jawab. Apa syarat untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus? Itu aja dulu jawab. Benar nggak Kristen duduk dalam perkara itu? Silakan. Nah, pasti lari pasti. Pasti lari. Kenapa pakai inti-inti? Saya kan bertanya, apa syarat hidup kekal menurut Yesus? Intinya semua agama itu mengajarkan kebenaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Enggak, Anda enggak setuju. Berarti Anda mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Anda mengakui Kristus yang datang kepada Paulus itu juga Tuhan. Siddhartha Gautama juga Tuhan, Krishna juga Tuhan, Atis juga Tuhan, Hercules juga Tuhan. Karena semua agama memiliki sembahan-sembahan yang berbeda. Sakit ente ini. Maka dari itu kan saya bilang agama itu kok maka dari itu? Sudah. Dan saya agama Kristen, Bang Juma agama Muslim, itu tidak menjamin bahwa Bang Juma atau saya itu bisa ke surga. Lah itu di agama lu karena memang gak ada jaminan masuk surga di agama lu. Beda dengan agama kami. Jaminan surganya jelas. Oh, berarti seseorang yang melakukan kriminal di agama Bang Juma gitu, itu bisa dijamin masuk surga gitu. Allah haula wala quwata illa billah. Di agama kami itu menyembah Allah itu kunci utama. Menabikan Nabi Muhammad kunci kedua. Kunci ketiga amar ma'ruf nahi mungkar. Syaratnya itu jelas. Nah, kalau hanya berbuat baik saja, berbuat baik, tapi tidak beribadah menyembah kepada Allah, maka sia-sia perbuatan baiknya itu karena tidak memenuhi syarat. Makanya saya bertanya kepada saudara, Yesus mengajarkan orang-orang bisa memperoleh hidup kekal itu syaratnya apa? Menurut Yesus. Mengenal sederhana bukan? Satunya Tuhan. Lalu benar itu benar. Lalu apalagi yang kedua? Itu saya Bang Juma dari Islam Bang Juma. Hah? Oke, silakan. Bagaimana syarat mendapatkan hidup kekal menurut Yesus itu? Kan kita kejar hidup kekal ini. Bukan mati kekal yang kita kejar. Percuma kita nyanyi-nyanyi, salto-salto. Tapi ternyata kita tidak memperoleh tiketnya. Kata Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, apa yang kita lakukan? Apa syaratnya? Terus yang kedua? Mengenal Yesus utusan. Nah, itu kuncinya. Kalau begitu adanya, kenapa kalian jadi Kristen?
nggak jadi Islam kalian? Kalau Anda sudah tahu syarat masuk surga, syarat hidup kekal, mengimani Yesus sebagai rasul utusan Tuhan. Titik, jangan kau tambahi. Kenapa nggak jadi Islam kalian? Bukankah kunci itu hanya di Islam? Dan di Kristen mulut mengatakan Yesus utusan Tuhan. Coba tengok ke gereja, intip mereka, siapa yang mereka sembah? Yesus. Salah setting kalian ini, saudara-saudara. Hidup kekal ketika Yesus menerangkan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Itu adalah proklamasi Yesus tentang hidup kekal. Kuncinya menurut Yesus. Lalu implementasi dalam misi dakwah Yesus apa? Baca di dalam Matius 19, ketika ada seorang pemuda kaya bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam surga, memperoleh hidup yang kekal?" Apa jawaban Yesus? Ibadahlah hari Minggu, masuklah ke gereja, makanlah babi, janganlah bersunat, sembahlah aku, rasulkan Paulus, kitab 13 kitabnya Paulus. Ada? Enggak ada, itu enggak ada. Kitab mana? Tunggu sebentar, itu di kitab mana itu? Bisa Anda tunjukkan? Yang disuruh makan Matius 19. Disuruh makan lah, justru saya menyindir ente. Tidak ada Yesus mengajarkan seperti menjadi Kristen. Ketika Yesus ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal masuk surga?" Apa kata Yesus? Tetap menjadi Yudaism yang baik, jalankan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Apa kata orang itu? Itu semua sudah aku lakukan. Berarti dia sudah menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Apa kata Yesus? Kalau begitu kurang satu. Apa itu, Guru? Ajarkan aku. Cepat, Guru. Aku ingin surga. Apa kata Yesus? Jual seluruh hartamu, lalu jual kepada orang miskin. Ini infak sedekah. Mana ajaran Kristennya? Ke gereja,